Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana penerapan dari fungsi yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas yaitu mengenai fungsi statistik. Nah, adapun fungsi statistik yaitu ada sum, average, count, quanta, max, dan juga min. Nah, masing-masing dari fungsi statistik ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri atau tugasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau itu fungsi sum digunakan untuk menentukan jumlah sekumpulan data pada suatu range. Nah, dalam aplikasi Microsoft Excel itu kita perhatikan pada layar ya. Range itu adalah kita contohkan dari sel D4 diklik sampai ditarik, klik tahan tarik itu sampai sel D17 itu disebut dengan range. Nah, itu disebut dengan range yang terdiri dari beberapa kumpulan sel. Nah, jadi sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Nah, kalau average digunakan untuk mencari nilai rata-rata, count dan quanta itu digunakan untuk menghitung banyak data. Nah, perbedaannya count dengan quanta itu quanta digunakan untuk menghitung banyak data yang berupa teks. Kemudian kalau max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu range. Dan min digunakan untuk mencari nilai terendah dalam satu range. Nah, kita akan mencobakan penerapan dari fungsi sum terlebih dahulu. Nah, pada layar ini Ibu sudah memiliki sebuah tabel, yaitu tabel daftar harga barang. Nah, kita akan gunakan fungsi statistik, fungsi sum. Nah, pada fungsi sum ini, Ibu akan tambahkan kolom pada tabel ini, yaitu kolom total. Nah, kolom total ini hasilnya didapat dari jumlah dikali dengan harga. Nah, jumlah ini dikali dengan harga masing-masing barang tersebut. Nah, untuk mencari pengaliannya kita bisa menggunakan sum atau kita juga bisa menggunakan rumus saja. Bisa kita gunakan fungsi sum atau bisa langsung saja menggunakan rumus. Nah, Ibu contohkan satu ya, kita menggunakan rumus saja. Nah, untuk mengetikkan rumus kita selalu menggunakan sama dengan. Nah, untuk memulai rumus gunakan sama dengan. Nah, kalau sudah diklik sama dengan, kemudian ya, sama dengan, kemudian kita ambil sama dengan, kemudian kita klik sel yang ingin kita kalikan. Nah, sesuai dari keterangan yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya hasil dari total ini didapatkan dari jumlah dikali dengan jumlah ini ya, jumlah dikali dengan harga dari satuan barang tersebut. Nah, jumlah dikali dengan harga satuan barang. Nah, jadi kalau kita menggunakan rumus saja, tidak menggunakan fungsi, caranya itu kita langsung saja mengklik sel dari jumlah itu tersendiri. Contohnya, kita akan menghitung hasil dari sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy dibeli dengan jumlah 2, artinya kita membeli sampo Lifebuoy dengan 2. Kemudian dengan harga satuannya itu adalah 8.000. Nah, kita membeli 2 sampo Lifebuoy dengan harga satuan 8.000. Nah, kalau satunya 8.000 berarti kalau duanya berapa? Artinya jumlah kita kalikan dengan harga ini. Nah, kita langsung saja klik selnya, yaitu ada pada sel C4, kolom C dan baris keempat. Itu dia. Kemudian kita langsung saja masukkan simbol dalam perkalian. Nah, kalau simbol perkalian dalam aplikasi Microsoft Excel ini adalah bintang. Bintang itu merupakan simbol dari perkalian pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, kalau sudah kita klik kita klik yang harga lagi. Kita klik harga berada pada sel D4. Berada pada kolom D dan baris keempat. Nah, itu dia. Kemudian kita klik enter. Tekan ya, bukan diklik. Tekan enter pada keyboard. Tekan enter. Nah, itu dia hasilnya sudah muncul secara manual. Itu kalau kita gunakan rumus. Kalau kita menggunakan fungsi statistik yang bisa kita gunakan adalah fungsi sum. Nah, caranya itu kita buat lagi sama dengan, kemudian kita klik, kita tulis sum, masukkan
kodenya atau masukkan fungsinya. Kita tulis fungsi sum, buka kurung. Selalu ya, kalau kita menggunakan fungsi jangan lupa buka kurung. Buka kurung, kemudian kita klik sel yang ingin kita kalikan. Nah, sel selanjutnya itu ada data Pepsodent yang dibeli, 3 Pepsodent yang dibeli. Kemudian kita klik jumlahnya. Kemudian kita buat simbol kali, simbol bintang. Nah, kita klik harga dari Pepsodent tersebut. Nah, sel D5. Kemudian setelah kita buka kurung, jangan lupa untuk menutup kurung. Tutup kurung dan ditekan enter pada keyboard. Itu dia. Kalau kita gunakan ya, ini rumus menggunakan rumus. Kalau ini menggunakan fungsi. Kita cobakan ya. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Yang satu kita menggunakan rumus, yang satu lagi kita menggunakan fungsi. Nah, sama dengan kita buat fungsinya adalah fungsi sum. Kemudian buka kurung. Tidak masalah ya, walaupun kita buat sumnya sum kecil atau sum besar. Tulisannya kecil ataupun tulisannya besar, itu tidak masalah. Kemudian kita klik selnya, sel C4 dikali D4. Kemudian tutup kurung. Nah, kalau sudah selesai rumusnya kita enter. Nah, jadi sama ya. Walaupun kita menggunakan rumus ataupun fungsi, hasil nanti yang akan ditampilkan itu sama. Nah, itu dia. Nah, itu cara kita untuk menggunakan fungsi statistik dari sum. Kita cobakan lagi supaya anak-anak ibu lebih memahami dan tidak ada keraguan dalam menggunakan rumus ini ataupun menggunakan fungsi. Nah, kita cobakan lagi ya. Ini menggunakan fungsi. Sama dengan kita gunakan fungsi sum. Nah, kalau untuk fungsi sum ini dia bisa digunakan untuk menjumlahkan, mengurangi, mengali ataupun membagi. Itu dia kalau sum. Itu dia kalau sum bisa untuk menambahkan, mengurangi, mengali dan juga membagi. Nah, kalau untuk mengali itu simbol dari aplikasi Microsoft Excel adalah bintang. Kalau untuk mengali. Kalau untuk menambah tetap plus. Kalau untuk mengurang tetap minus atau strip. Kemudian kalau untuk membagi itu beda. Kalau bagi pada aplikasi Microsoft Excel itu adalah garis miring. Itu adalah garis miring. Kalau pada aplikasi Microsoft Excel, dia tidak mengenal ini sebagai tanda membagi. Tetapi ini, tanda ini, titik 2 ini, pada aplikasi Microsoft Excel dia digunakan untuk sebagai penanda dari jarak yang kita inginkan, atau dari sel yang kita inginkan, atau dari range yang kita inginkan. Itu dia. Jadi kalau kita ingin membagi, kita gunakan tanda yang ini, tanda miring, tanda garis miring. Nah, jangan lupa ya, untuk membagi itu kita gunakan tanda garis miring, mengurang itu adalah strip, kalau untuk menambah atau menjumlahkan itu adalah plus, kalau untuk mengali itu simbolnya adalah bintang. Nah, jangan sampai lupa anak-anak ibu. Nah, kita lanjutkan. Sama dengan sum, buka kurung, ambil selnya C6 dikali D6. Tutup kurung. Bentar. Nah, kenapa di sini RP sedangkan di atas tidak RP? Nah, pada pertemuan lalu kita sudah bahas untuk memunculkan simbol dari mata uang itu caranya sama. Kita blok seluruh sel yang ingin kita berikan tanda simbol dari mata uang. Kemudian kita klik kanan dan pilih format sel. Nah, ambil yang accounting, kemudian decimal place-nya kita ganti 0. Kemudian cari simbol yang kita inginkan. Nah, kenapa tadi dia ada simbol RP? Itu karena kemungkinan ketika kita mengatur format simbol, sel yang tadi itu terklik. Jadi dia juga terikut dalam simbol. Nah, itu dia. Bisa kita cari di sini.
Cari yang Rp atau rupiah. Nah, yang dipilih adalah Rp Indonesia. Kemudian klik OK. Nah, nanti dengan otomatis seperti yang tadi, Rp-nya langsung dibuat. Nah, kita contohkan lagi sama dengan sum, buka kurung, bentar. Nah, maka akan langsung otomatis Rp-nya dibuat. Jadi kita tidak perlu lagi membuat manual. Nah, satu lagi ya, jika anak-anak ibu membuat Rp ini secara manual, ibu contohkan ya, ini Rp-nya ibu buat dengan pengaturan format sel. Nah, kalau seandainya tidak menggunakan sesuai dengan aturan, nah contoh ya, tidak sesuai dengan aturan, ibu contohkan di sini, ibu buat Rp-nya manual. Bentar. Nah, kita cobakan apakah dia bisa untuk dihitung atau dilakukan perhitungan. Kita buat sum, buka kurung, kita klik selnya, kemudian kita kali dengan sel yang ini. Sel yang datanya, angkanya, Rp-nya kita buat secara manual. Nah, berarti di dalam sel D7 ini ada dua tipe data. Yang pertama itu ada data integer atau data berupa angka, kemudian data satu lagi data adalah berupa tulisan atau karakter. Itu ya. Kalau yang satu lagi itu integer namanya. Yang satu lagi ini lupa ibu istilahnya. Nanti ibu cari tahu. Nah, yang jelas Rp ini, Rp titik itu merupakan karakter. Nah, jadi di sini ada dua tipe dari data, yaitu ada karakter dan juga ada integer. Nah, kemudian kita cobakan apakah bisa data yang integer ini dikalikan data yang bercampur seperti ini. Kita cobakan ya. Nah, hasilnya adalah value. Nah, jadi jika anak-anak ibu membuat Rp ini secara manual, dia tidak dapat dilakukan perhitungan terhadap angka tersebut. Nah, jadi nanti jangan kesulitan apabila data yang ingin kita cari perhitungannya tidak keluar hasilnya. Nah, perhatikan. Kalau misalnya kita buat Rp-nya secara manual, kita hapus Rp-nya, kemudian kita ganti dia secara otomatis yang tadi. Kita klik enter. Nah, coba lihat kan, kalau ibu hapus Rp-nya, dia akan muncul, angkanya akan muncul. Nah, kemudian kita ulangi lagi buat Rp ini secara otomatis. Nah, maka datanya akan bisa, maka angkanya akan bisa kita lakukan perhitungan. Nah, itu dia. Nah, itu adalah penjelasan mengenai sum atau mengenai fungsi statistik yang berupa sum. Nah, di video selanjutnya akan ibu jelaskan mengenai fungsi statistik dari fungsi average.